Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Sonia Linda Wibowo. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mengerjakan chapter 13.4 di HISIS, yaitu tentang ethylene oxide process. Mari kita langsung menuju ke simulasi proses dari memproduksi ethylene oxide. Nah, yang pertama kali yaitu yang perlu disiapkan ialah kita memasukkan komponennya, komponen apa saja yang akan kita gunakan dalam simulasi kali ini. Oke, kita mulai. Setelah semua komponen sudah dimasukkan, kita akan menuju ke fluid package. Nah, dimana di soal itu ada dua fluid package yang digunakan, yaitu NRTL dan kemudian yang satunya fluid package yang lain ialah RK. Jadi di sini ada dua fluid package ya. Kemudian kita akan masuk ke reaksi. Dikarenakan ada dua reaksi, maka kita akan menambahkan dua reaksi, yaitu ada selective reaction dan shade reaction. Kita tambahkan reaksinya, di mana adalah reaksi konversi. Kita masukkan komponennya. Ethylene, selanjutnya ada oksigen, dan kemudian CO2 oxide. Nah, kita masukkan stoikiometrinya. Dikarenakan ethylene reaktan, maka nilai stoichiometric coefficientnya minus 1 dan minus 0,5, kemudian 1. Nah, di sini jika balance error menunjukkan 0,0, itu artinya nilai stoichiometric coefficient sudah benar, jadi reaksinya sudah balance. Nah, selanjutnya diketahui di soal bahwa konversi oksigen yaitu sebesar 80%. Nah, oke, sudah ready. Nah, dan kita atur ini. Terus kita selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke reaksi yang kedua. Kita tambahkan komponennya untuk reaksi yang kedua, yaitu ada ethylene, kemudian ada oksigen, kemudian ada CO2, H2O. Nah, kita akan masukkan Nah, ini balance-nya lagi-lagi kalau sudah menunjukkan 0, artinya balance error sudah ditimbang dan nilai yang kita masukkan sudah benar. Kemudian konversi oksigen atau udara di reaksi yang kedua ini sebesar 19%. Berwarna hijau dan statusnya ready, maka kita sudah memasukkan komponen yang diperlukan. Kemudian kita cek rankingnya sudah terus. UFD sekali lagi. Setelah itu kita akan masuk ke tab simulasi ya. Nah, karena tadi kita sudah mengisi fluid package, komponen list, dan juga reaksinya sudah kita masukkan. Oke, kita akan mulai memasukkan nilai. Nah, kita mulai dari aliran pertama.
beri nama feed, kemudian suhu 20 derajat Celcius, kemudian 300 kPa, kemudian masukkan molar sebesar 120, masukkan komposisinya di sini 0,63 atau sebesar 63% mol, oksigennya 0,37. Sudah. Nah, totalnya pastikan yang seperti yang kita tahu bahwa fraksi mol berjumlah 1. Oke. Kita cek sudah ready dan sudah benar komponen masukkan. Selanjutnya kita akan masukkan heater. Kita akan memasukkan aliran yang terhubung dengan heater. Inletnya feed, kemudian energinya kita beri nama O, outletnya 1, dan kita masukkan parameter apa, ini 0,1, kemudian kita masukkan di sini. Di temperatur ini kita beri 30. Oke, statusnya sudah oke. Kemudian kita akan menambahkan conversion reactor. Kita akan memulai dengan reaktor konversi R1. Kemudian untuk inletnya kita aliran 1. Kemudian vapor outletnya kita isi dengan vape. Kemudian liquidnya kita isi dengan liquid. Nah, selanjutnya kita akan isi di parameternya. Di sini sekitar 70 kPa. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan reaction sheet-nya karena ini merupakan reaksi konversi. Boleh konversinya terlebih dahulu. Oke. Statusnya sudah oke, maka sudah. Kemudian dikarenakan tadi ada 2 fluid package yang diketahui, maka kita atur terlebih dahulu. Untuk vapornya kita gunakan SK. Ya, statusnya sudah hijau. Maka kita akan melanjutkan untuk memasukkan ke mixer. Oke. Nah, mixer kita masukkan liquid dan vapor untuk aliran inletnya, kemudian outputnya kita buat. Selanjutnya kita akan memasukkan cooler, alat cooler ya. Ini inletnya 2, kemudian energinya kita isi G, outletnya 2, kemudian di sini kita beri 2. Kemudian kita masukkan parameter delta P-nya 50 kilopascal per, kemudian worksheet-nya di sini per. Kita lihat statusnya oke. Statusnya sudah oke. Kemudian kita akan memasukkan ini 3-phase reaktor. Nah, inletnya 3, kemudian vapornya CP, liquidnya L, kemudian heavy liquidnya berupa air dan water. Dikarenakan ini sudah statusnya sudah oke, maka kita bisa keluar. Langkah berikutnya ialah kita akan masukkan cooler lagi di sini ya. Nah, jadi dari 3-phase separator ini inletnya berupa V,
kemudian kita energinya kita namakan F, kemudian outletnya kita kasih nomor 5, kemudian di sini kita atur namanya E3, kita akan masukkan parameternya terlebih dahulu, delta T-nya 10 kilopascal. Oke. Kemudian kita di sini akan memasukkan suhunya ya. Jadi di cooler ini suhunya berkurang sebesar 30 derajat Celcius. Nah, oke. Statusnya sudah oke. Kemudian kita akan memasukkan separator, two phase atau flash drum di sini. Nah, kita akan memasukkan komponennya. Sini yang kita masukkan ialah hasil dari cooler, ya. Kemudian vapornya, ya, statusnya oke, statusnya sudah oke. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan mixer lagi, ya. Jadi ini sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan soal yang ditanyakan. Ini inletnya yaitu masuk. Nah, outletnya kita masukkan to kolom, karena nanti akan ada kolom distilasi di sini. Oke. Enter, oke. Selanjutnya, karena tadi sudah keluaran dari mixer ialah menuju kolom distilasi, maka kita menambahkan di paletnya yaitu kolom distilasi. Oke. Nah, kita atur di kolom distilasinya jumlah stage ialah 12. Kemudian kondenser energi streamnya kita beri nama T. Kemudian kolom 6-nya kita beri nama C1. Selanjutnya, untuk inlet streamnya, yaitu dari keluaran dari mixer yang menuju ke kolom distilasi, yaitu itu kolom, dengan inlet stage-nya yaitu 6 main tower. Oke. Kemudian, reboiler energi streamnya, yaitu M. Kemudian, bottom liquid outlet-nya kita namakan bottom. Sini, hot distillate. Kemudian overhead distillate-nya liquid distillate. Nah, ini kondensernya adalah parsial dikarenakan nanti ada reflux parsialnya ya. Oke, kita next. Nah, ini reboiler configuration-nya yaitu one stroke atau regular high-sys reboiler. Next. Kita akan atur untuk reboiler pressure dan condenser pressure. Kita masukkan di sini condenser pressure-nya yaitu 100 kilopascal. Kemudian reboiler pressure-nya 160 kilopascal. Nah, oke. Next. Reflux ratio-nya 10. Selanjutnya, ini akan muncul di monitor. Jadi, ini monitor, ya. Kelanjutan dari kolom distilasi tadi, di mana di monitor ini sudah saya masukkan distillate rate-nya sebesar ini. Kemudian, kita akan masuk ke reflux rate-nya. Nah, di reflux rate-nya ini kita tambahkan spesifikasi, yaitu kolom komponen fraction. Specification,
kemudian kita ganti kondenser, kemudian di sini kita masukkan nilainya 0,99, komponennya ialah C2 oxide, ini stage, oke. Kemudian ini kita hilangkan. Nah, sudah. Oke, sudah ke convert. Dasarnya sudah oke. Kemudian ini sudah ya, tadi di kolom distilasinya sudah kita masukkan apa saja yang diperlukan, kemudian juga sudah statusnya sudah oke, ready atau convert sudah hijau, maka kita akan cek liquid distilatnya atau hasil dari distilatnya ini berapa sih. Nah, kita cek di komposisinya. Nah, ini C2 oxide-nya, mole fraction-nya 0,99. Nah, ini artinya sudah sesuai dengan yang diminta di soal, yaitu di mana nanti persentasenya itu 99% mol. Oke, sudah sesuai. Kita akan melanjutkan dari proses dari produksi etilen oxide ini. Nah, kita akan memasukkan valve-nya. Valve ini kita pasang untuk menghubungkan keluaran dari flash drum. Nah, valve ini berfungsi untuk mengurangi tekanan yang keluar dari flash drum ini. Kita atur lebih dahulu. Nah, inletnya yaitu inletnya valve, inletnya ialah valve. Kemudian outletnya kita beri nama outlet valve. Kemudian enter. Kita atur di worksheet-nya dikarenakan diinginkan tekanannya menjadi 101. Oke, kita lihat statusnya. Oke, sudah ready. Selanjutnya, setelah dari valve ini, maka kita akan menambahkan komponen splitter. Nah, ini tambahkan di sini. Inletnya buat valve, kemudian overheat. Bentar, kita kasih nama buttons. Nah, kemudian energinya RFD. Nah, selanjutnya kita akan atur di sini. Untuk overheatnya kita atur 101 kPa kilopascal ya. Begitu pula di bottomnya 101. Nah, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan di soal di high crack yaitu bahwa vapor phase di overheat maupun di bottom kita atur 1. Nah, sudah. Maka statusnya akan berubah menjadi oke. Berarti ini sudah sesuai. Oke. Kemudian setelah itu flash out dari ini kan overheatnya ya. Flash out-nya ini maka kita akan kompresi. Flash out dari overheatnya akan kita kompresi. Kita masukkan instrumen kompresor di sini. Nah, dan kita atur inletnya overhead. Kemudian kita namakan key. Kemudian outletnya ini adalah R. Kita namakan kompresor. Kemudian kita atur di sini. Yang diinginkan yang keluar dari kompresor ialah tekanannya 303 pascal. Oke. Nah, kita cek statusnya. Oke. Sudah oke. Kemudian kita akan recycle
kita akan merecycle hasil overheat ini yang masih mengandung etilen, ya rich ethylene, yang kemudian dikompresi terlebih dahulu sebelum kita lakukan proses recycle. Nah, di recycle ini kita akan masukkan inletnya yaitu air, kemudian kita masukkan ke reaktor. Nah, oke, kita sudah menentukan aliran inlet dan outlet dari recycle. Selanjutnya kita akan atur di sini untuk memasukkan reaktor. Oke, oke, selesai. Oke, inilah simulasi dari production ethylene oxide.